selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Event. Tepat ketika Ye Beijing memikirkan hal ini, Ye Beijing mengerutkan kening. Kemudian dia sedikit membuka lengannya dan menjelangkan dadanya. Ia memiliki kedua bukit kembarnya yang lembut tampak gemetar sedikit. Saat kegelapan menelan tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang. Karena dia dapat merasakan krisis kematian yang hebat. Jadi dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Suju. Bagaimanapun, situasi ini bukan lagi yang disebut kesenjangan kekuatan, tetapi kesenjangan yang sangat besar dalam dunia nyata. Karena kekuatan aturan kegelapan yang dipahami Suju benar-benar dapat menutupi nyala api Xiaoyan. Namun kenyataannya, seperti yang dikatakan Suju, jika Xiaoyan berada di level yang sama dengannya, maka situasi semacam ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Tapi sekarang, kedua belah pihak dalam pertempuran sama sekali tidak berada pada level yang sama. Belum lagi, Rana Suju bahkan lebih tinggi dari Rana Suqian Taiyi. Sekarang, Suqian Taiyi berada pada kondisi pikiran tingkat kelima keabadian dewa, dan dia telah jatuh dari posisi Raja Taisu setelah pertempuran internal di dunia Taisu. Dan saat pertempuran itu terjadi, Rana Suqian Taiyi seharusnya adalah Rana Tuo Tian menengah, tingkat ke-6 keabadian. Tapi karena Suqian Taiyi bukanlah lawan dari Suju, jadi seharusnya kekuatan Suju tidak berada bisa di Rana Tuo Tian menengah tingkat ke-6 keabadian dewa. Jika memang demikian, seharusnya Suju yang lebih kuat berada di Rana Surga Chongbo, tingkat ke-7 keabadian dewa. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Xiaoyan ingin mengalahkannya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, perbedaannya seperti awan dan lumpur. Karena perbedaan antara tingkat ke-7 dan tingkat pertama tidak bisa dibandingkan dan dibayangkan. Lagi pula, dalam perjalanan menuju keabadian dewa, itu telah menjadi jalan menuju tujuan akhir. Sehingga kesenjangan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Itu sebabnya, di keabadian dewa bahkan lebih sulit untuk menerobos ke alam berikutnya. Jika dilihat dari sudut pandang sederhana, ada kemungkinan jatuh bahkan setelah terjadi terobosan. Oleh karena itu, keabadian para dewa tidak berarti Xiaoyan akan berhenti ketika dia terus bergerak maju. Xiaoyan juga akan terjatuh karena perubahan emosinya, karena ketika menghadapi belenggu. Perbedaan dalam dunia mungkin merupakan kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan dengan keterampilan bertarung kemarahan Zhongyan yang ditampilkan Xiaoyan, tampaknya Suju tidak menganggap serius di matanya. Sehingga apa yang disebut keterampilan bertarung tingkat transenden itu seperti permainan anak-anak bagi Suju. Pada saat ini, pelangi panjang seperti yang dia lukis oleh Guntur ketika Xiaoyan menginjaknya. Kemudian Xiaoyan mengayunkan tinjunya ke arah Suju dengan keras. Namun tinju Xiaoyan yang seharusnya mendarat di wajah Suju tiba-tiba meleset. Hanya saja bukan karena Suju yang menghindari pukulan Xiaoyan, tapi di bawah kabut hitam tinju tiba-tiba menghilang. Melihat itu, Xiaoyan segera mengulurkan kakinya untuk melakukan tendangan. Tetapi kakinya juga berubah menjadi kabut hitam dan seluruh tubuhnya tiba-tiba dimusnahkan dan ditelan oleh kegelapan. Segera Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan hati 3 hati api untuk melawannya. Tetapi kekuatan aturan kegelapan Suju masih terlalu kuat. Seolah-olah itu seperti racun, sehingga Xiaoyan tidak bisa mengusir kabut hitam ini sama sekali. Jadi kali ini Xiaoyan merasakan krisis kematian yang semakin parah. Karena jiwanya pun seolah-olah ditelan oleh kegelapan, yang membuat mata Xiaoyan menjadi semakin gelap. Karena kabut hitam ini semakin tebal, seolah-olah seluruh dunia dengan cepat berubah menjadi hitam. Yang mulia, Anda menunjukkan diri terlalu dini. Jika Anda terus bersembunyi, mungkin saya tidak akan mudah menemukan Anda dengan mudah. Sekarang dalam situasi ini, meskipun dunia sensi memiliki Anda, bahkan jika wanita gila itu dan orang-orang kuat membantu Anda, itu tidak dapat mengubah hasil apapun. Meskipun hanya ada satu variabel yang membuat Anda sedikit lebih aman. Tapi saya berbeda dari Suqian Taiyi yang tidak berguna, karena saya bertindak lebih hati-hati. Sekarang dunia Taisu telah menginvasi dunia sensi, jadi tidak ada cara untuk mengubahnya.
Jadi, Anda tidak perlu bereinkarnasi lagi. Saat Suju melihat perjuangan yang sia-sia Xiaoyan, suaranya pelan keluar. Seolah-olah di matanya, Xiaoyan tidak memiliki kemungkinan untuk membahayakan Taisu. Karena Xiaoyan sepertinya tidak memiliki kartu truf. Jadi situasi ini seharusnya menjadi jalan buntu baginya sekarang. Mendengar itu, Ye Beijing mengerutkan kening. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya, seolah-olah dia siap untuk mengambil tindakan menyelamatkan Xiaoyan. Lagi pula, dia tidak ingin melihat Xiaoyan mati karena pertempuran ini. Namun karena Ye Beijing tidak dapat memahami mengapa Ratu Senshi melakukan ini, jadi dia tidak pernah mengambil tindakan. Ye Beijing, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan saya. Seharusnya Anda mengetahui situasi dunia kuno Dewa Iblis Abadi di masa lalu. Dan sekarang, dunia tersebut sudah dalam keadaan yang membaik. Jadi jangan menimbulkan masalah lagi. Pada saat ini, wajah buram Suju terangkat dan melihat kemana Ye Beijing berada. Seolah-olah dia bisa melihat apa yang ingin dilakukan Ye Beijing selanjutnya. Anda harus tahu bahwa dunia kuno Dewa Iblis Abadi tidak ada hubungannya dengan saya. Dan sekarang Anda ingin menggunakan dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk mengancam saya. Sekarang Anda hanyalah sebuah avatar yang datang, dan Anda masih ingin berpura-pura. Ye Beijing tiba-tiba menjadi sedikit marah. Jadi dia berteriak karena diancam seperti ini. Sehingga Ye Beijing tiba-tiba kehilangan temperamennya yang lembut dan bermartabat. Kemudian dia mengerutkan bibir dan memarahi. Sialan, jika Anda memiliki keberanian, biarkan tubuh asli Anda mendatangi saya. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan hanya beraninya Anda mengancam saya. Hei, kenapa Anda tidak berani menjawab saya? Mendengar itu, wajah buram Suju tiba-tiba tertegun. Seolah-olah dia menyesal memprovokasi Ye Beijing. Karena dia tidak menyangka bahwa Ye Beijing masih akan meragukan kekuatannya. Apakah Anda pikir saya takut dengan kekuatan aturan kegelapan Anda? Dengan jalan 10.000 gio, kecuali Anda menelan diri Anda sendiri, saya masih berani melawan Anda. Jadi apakah Anda berani berdiri di depan saya? Sambil terus berteriak dengan marah, dada yang dipegang lengan Ye Beijing bergetar. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Akan ada kesempatan di masa depan, dan saya akan membuat Anda membayarnya atas apa yang Anda katakan hari ini. Suju terdiam sebelum berbicara. Pada saat ini, dalam kegelapan, Xiaoyan terus berjuang, namun kesadarannya menjadi kabur, dan kali ini dia merasa bahwa dia akan benar-benar mati. Mengapa situasi ini terus terjadi? Apakah saya adalah reinkarnasi Sun Shang? Tidak, saya adalah Xiaoyan, dan saya sekali lagi bukan Sun Shang. Demi semua makhluk untuk bertahan hidup, saya telah bekerja keras, tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Saya telah menyelamatkan banyak orang dalam hidup saya, dan saya juga telah diselamatkan oleh banyak orang. Bahkan, saya terus dilindungi oleh orang lain, yang menunjukkan setidaknya saya tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Jadi ini sudah cukup. Gumam Xiaoyan perlahan, dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Apakah ini adalah pencerahan terakhir sebelum kematian, yang merupakan sebuah ringkasan hidup seseorang? Dalam waktu singkat ini, saya telah mengalami ini 2 kali pengalaman kematian. Dan akhirnya, apakah saya akan menghilang? Apakah kali ini akan ada jalan menuju reinkarnasi? Apakah kemarin Zhongyan hanyalah sebuah tipuan? Apakah itu hanya kemungkinan saya untuk hidup kembali? Tapi itu hanya tertunda beberapa saat, seperti yang dikatakan Suzu. Akhir cerita telah diputuskan, dan pada akhirnya saya tidak dapat mengubahnya sama sekali. Namun, apa yang membuat saya tidak mengerti sampai kematian saya datang? Mengapa Sun Shang memilih untuk bereinkarnasi? Setelah saya menjadi reinkarnasinya, saya masih harus tumbuh dengan keras. Jadi bagaimana saya bisa dilindungi? Di bawah pencerahan ini, Xiaoyan tidak mau menyerah. Namun apa yang dilihat semua orang dalam kabut hitam adalah mata Xiaoyan yang dipenuhi dengan keengganan. Sampai kabut hitam menelannya dan akhirnya berubah menjadi jiwa yang gelap. Kemudian tubuh Xiaoyan menghilang dan Xiaoyan pun mati lagi. Sehingga semuanya sunyi di medan perang. Kecuali Su Aqing yang tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, reinkarnasi yang mulia akhirnya mati.
Melihat pemandangan itu, tubuhnya Beijing sedikit gemetar. Setelah menunggu beberapa saat, ada keheningan total karena tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Sampai akhirnya Ye Beijing yakin bahwa dia tidak dapat merasakan nafas Xiaoyan lagi. Sialan, ini sudah keterlaluan. Sekarang dia benar-benar mati. Ye Beijing berteriak dengan panik. Sebelumnya, Ye Beijing mengira bahwa Xiaoyan hanyalah bagian dari jiwa reinkarnasi Sun Sang. Jadi, Suju tidak mungkin untuk membunuhnya. Namun akibatnya Xiaoyan benar-benar mati karena jiwa dan raganya dilahap oleh kegelapan. Adik laki-laki, ayo cepat bangun. Pada saat ini, di antara lusinan bahtera dari alam dewa kuno yang bergegas mendekat, avatar Yuan Shen Xiaoyan tiba-tiba jatuh dan menutup matanya rapat-rapat. Tanpa tidak bergerak sama sekali, bahkan vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat menghilang, yang membuat hati Keyun menegang saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, sosok di depannya adalah avatar adik kesembilannya, jadi hanya ada satu kemungkinan situasi ini terjadi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.